Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsata Iras. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 17 dalam tema inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena itu saat ini kami akan belajar tentang firman Tuhan. Sebab kami yakin firman Tuhan senantiasa menguatkan, meneguhkan, mengokohkan iman kami supaya kami tetap kuat dan tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami, padamkan gemuruh hati yang mengganggu konsentrasi, dan karuniakanlah hikmat supaya kami memahami dengan benar, dan kiranya perkataan-perkataan-Mu Engkau taruh di mulut hamba-Mu untuk hamba perkatakan kepada banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 dalam perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang yang bergerak di bumi, dan segala ikan di laut akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tangan-Mu semuanya itu ku serahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan-Mu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balas dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia, sebab menurut gambar Allah manusia dijadikan. Adapun kamu beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ku taruh di awan, menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup.
Segala yang bernyawa tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang berimankan kepada Tuhan Yesus, kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang hebat, yang luar biasa, yang perkasa. Allah yang hidup adalah Allah yang kudus dan Allah yang penuh kasih. Karena itu kita percaya saudara, Allah sangat mengasihi kita. Ketika kita diselamatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita mendapatkan pengampunan dan hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah. Bahkan ketika kita masih menikmati anugerah kehidupan sampai detik ini, itu adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kita segambar dengan apa? Kita segambar dengan Tuhan. Dan kita manusia dijadikannya, diberikan hikmat oleh Tuhan. Supaya dengan hikmat kita bisa membedakan mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang tidak. Karena itu saudara, Allah yang penuh kasih, Dia adalah kudus. Dia tidak menghendaki supaya manusia hidup dalam dosa, tenggelam dalam dosa. Allah ingin supaya kita hidup kudus di hadapannya. Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena itu Alkitab mencatat, ketika manusia hidup dalam dosa, maka ada ganjaran, ada hukuman sebagai efek jera supaya manusia tidak melakukan lagi dosa, tidak hidup dalam dosa, tetapi hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan, karena kita disebut sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu saudara, dalam Alkitab kita melihat bahwa di Kejadian pasalnya yang ke-6, di masa Nuh, kejahatan manusia merajalela. Mereka melakukan apa saja yang sesuai dengan mereka inginkan. Tidak mengenal dosa, sehingga apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dengan semua kejahatan di masa itu. Nah, karena itu sekalipun kejahatan merajalela, tetapi ada seorang yang taat, yang setia, sebagaimana dituliskan dalam pasal 6 ayatnya yang ke-9, bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya dan hidup bergaul dengan Allah. Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Artinya hidup Nuh itu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, dia hidup setia. Dan Nuh ini mempunyai anak-anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kemudian saudara, Tuhan Allah menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Dan Nuh menurut apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Nuh melakukan semua apa yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang melihat Nuh membuat bahtera di masa itu, mereka mencemooh, menertawakannya, membuli Nuh. Untuk apa dia membuat bahtera sebesar itu? Namun saudara, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam kedengar-dengaran Nuh kepada Tuhan Allah, kepada perintah Tuhan, maka Nuh dia tidak terpengaruh dengan cemoohan, dengan semua apa yang dikatakan oleh orang-orang yang melihat kerja kerasnya. Dia menutup telinga terhadap apa yang mereka katakan, hal-hal yang negatif. Tetapi dia selalu membuka hati untuk Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan.
Karena itu setelah bahtera itu selesai, maka Tuhan memberi perintah kepada Nuh dan keluarganya untuk masuk di dalam bahtera. Bersama juga dengan hewan-hewan, dengan binatang yang disuruh oleh Tuhan untuk ada di dalam bahtera. Nah kemudian saudara, Tuhan menurunkan hujan, menenggelamkan bumi dengan segala kejahatan manusia di masa itu. Dan singkat cerita dikatakan, air itu berkuasa atas bumi selama 150 hari. Dalam Kejadian 7 ayat 24, 150 hari, kurang lebih 3 bulan lamanya, saudara. Bahtera Nuh diselamatkan, air bah dinyatakan Tuhan sebagai bentuk penghukuman kepada manusia atas segala dosa kita. Dan ketika saudara air bah itu telah surut, maka itulah yang dikatakan dalam bacaan kita ayat pasalnya yang ke-9, perjanjian antara Tuhan Allah dengan Nuh. Bahwa tanda perjanjian itu melalui busur, melalui pelangi saudara. Bahwa Tuhan berfirman kepada Nuh bahwa busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kemudian di ayat 12 dikatakan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Yaitu melalui tanda busur atau pelangi menjadi perjanjian antara Tuhan Allah dan Nuh. Aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang tidak bernyawa. Tidak akan ada lagi air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk. Itulah perjanjian antara Tuhan Allah dan Nuh. Dan saudara perlu diketahui, pasal 9 ini juga merupakan satu episode penciptaan yang baru. Karena kejahatan manusia, bumi hanguskan, ditenggelamkan lewat air bah yang dikatakan tadi 150 hari. Dan sesudah air bah itu surut, Nuh keluar dari bahtera dan ada perjanjian yang dikatakan Tuhan kepada Nuh di pasal 9 ayat 1. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi sekali lagi dapat dikatakan bahwa ini adalah perintah yang baru. Toh? Kalau perintah yang pertama dikatakan kepada Adam dan Hawa, tapi kejahatan yang merajalela, dosa yang menumpuk, Tuhan memusnahkan semuanya. Tapi melalui perjanjian antara Tuhan Allah dan Nuh, maka dikatakan di sini ada episode yang baru supaya Nuh dan keturunannya mereka beranak cucu memenuhi bumi ini. Nah saudara-saudara yang kekasih, narasi atau cerita ini sangat menarik. Dan ada pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama saudara, orang benar, orang yang setia dan orang yang taat kepada Tuhan, orang yang bergaul akrab dengan Tuhan, pasti tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tidak pernah dibiarkan Tuhan, tapi justru diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh Nuh. Tuhan memberkatinya, memberkati keturunannya. Ada perjanjian yang baru yang diikat Tuhan dengan Nuh sebagai orang benar yang setia mendengarkan perintahnya. Dan ini saudara menjadi pengalaman iman kita, testimoni kita, kesaksian kita bahwa ketika kita hidup benar, ketika kita hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, kita mengalami berkat yang melimpah, berkat yang tidak pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari kita nikmati, kita alami saudara. Bahwa kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada orang benar, bukan saja kita lihat dialami oleh orang lain, tapi kita sendiri yang merasakan, kita sendiri yang menikmati. Karena itu kita percaya saudara, dalam ketaatan kita,
dalam kesetiaan kita, kita akan menikmati apa yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Karena kita juga percaya tentang hukum tabur tuai. Orang yang menabur kebaikan, sorak-sorai, berkat yang akan dinikmati. Tetapi orang yang menabur kejahatan, pasti kebinasaan juga yang akan dinikmati. Nah, karena itu saudara, dalam kehidupan kita firman selalu diberitakan. Firman senantiasa disampaikan. Sehingga dengan hikmat Tuhan kita mendengar firman. Dan ketika kita menghidupi firman itu, melakukan firman, menjadi orang benar, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan perintah Tuhan seperti Nuh, sekalipun tantangan itu banyak, tapi kita percaya Tuhan telah menyediakan berkat dari apa yang kita upayakan. Tuhan menyediakan berkat dari setiap perjuangan hidup, kerja keras yang disertai dengan doa. Tidak sia-sia hidup orang benar. Sehingga dalam kitab Mazmur dikatakan, orang yang ditanam di bait Allah. Artinya orang yang bergaul akrab dengan Tuhan Allah, yang setia. Mereka tetap segar bugar. Mereka tetap berbuah sampai masa tua. Tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah tergeletak hidup orang yang benar, yang setia kepada Tuhan. Dan itulah yang kita nikmati. Dari orang tua kita kepada kita, tapi juga anak-anak kita, keluarga kita, turun-temurun kita, saudara. Semua diberkati, menikmati berkat ketika kita betul-betul hidup terkonsentrasi kepada Tuhan Allah. Kita punya effort, punya usaha untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Maka kita dan seisi keluarga kita, seisi rumah kita, pasti diberkati. Lumbung-lumbung hidup kita diisi penuh oleh Tuhan. Kebahagiaan hidup akan kita nikmati. Karena itu mari kita belajar seperti Nuh, setia kepada Tuhan. Apapun tantangan, apapun kata orang, kita terobos tantangan itu. Dan kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua saudara, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Janji Tuhan ya dan amin. Sekali Tuhan berjanji, janji itu pasti digenapi, ditepati. Karena itu ada lagu, janjinya seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat bersinar. Selalu baru janji Tuhan. Janji Tuhan itu tepat waktunya, tidak cepat dan tidak terlambat. Dan itulah yang kita alami saudara. Kalau manusia seringkali ingkar janji, lupa dengan janji, bahkan pura-pura lupa saudara. Manusia seringkali pandang enteng dengan janji. Karena itu ada lagu, mana itu janji yang ngana ada bilang. Karena manusia seringkali ingkar janji, lupa dan pura-pura dengan apa yang telah ia janjikan. Sehingga ada orang yang menuntut janji ketika dia telah dijanjikan sesuatu. Tapi mari kita belajar saudara dari bacaan ini. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu pure, murni dan pasti digenapinya. Ketika kita berjuang, ketika kita berusaha, ketika kita senantiasa bekerja keras, meminta, memohon, berdoa, maka kita percaya Tuhan akan menepati apa yang ia janjikan bagi kita. Dia akan memberi yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, mari kita tetap setia. Kita lakukan apa kehendak Tuhan. Dan jangan pernah ingkar janji. Karena ingkar janji itu sama dengan mengkhianati. Ketika suami istri, laki-laki dan perempuan diteguhkan dalam ikatan nikah yang kudus, mengaku hidup setia di hadapan Tuhan, hanya maut yang memisahkan. Ketika kita ingkar